Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Hendri Diswanto, pengajar seni budaya di SMBK Santa Maria II Malang. Saya sebagai mahasiswa dalam jabatan angkatan kedua di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali. Saya akan menyajikan sebuah pembelajaran menggunakan model project based learning dengan materi gambar ilustrasi. Dalam pelaksanaannya, ilustrasi ini akan dibentuk menjadi bentuk pop-up untuk mewadahi kreativitas siswa untuk menyampaikan materi dalam bentuk yang lebih menyenangkan. Mari saksikan pembelajaran kita hari ini. Baik, selamat pagi anak-anak yang kasih dari kelas 8B. Pagi, majukan pelajaran kasih. Spirit of Making. Baik, untuk memulai pagi ini kita akan berdinamika dengan materi baru, tentunya dengan tindak lanjut yang pernah kita lakukan yang kemarin. Sebelum kita pembelajaran lebih lanjut, marilah kita berdoa. Silakan Gigas pembimbing doa. Mari Pak Hendrik, Pak Jaya dan teman-teman pada Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkati dan pertolongan-Mu. Hingga pagi hari ini, sekarang kami memulai pelajaran dengan Ilahi yang dalam kehidupan kami dan apa yang diajarkan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Gigas. Silakan duduk. Gimana nih? Belum siap ini? Belum siap, belum bangun, belum siap untuk menerima pelajaran. Adakah yang belum hadir hari ini? Hanya Rex? Hanya Rex kemarin? Hanya Rex saja Pak? Baik. Rena juga, baik. Baik anak-anak yang terkasih dari kelas 8B, hari ini kita akan belajar baru tentang alternatif dari gambar ilustrasi. Ya, kita tidak melulu tentang gambar, harus menggambar manual, tidak seperti itu anak-anak. Jadi kita akan membuat alternatif baru bahwa ilustrasi gambar yang menjelaskan sesuatu ini tidak melulu dengan drawing seperti biasanya. Kita akan belajar dengan yang namanya pop-up. Apakah ada yang mengetahui apa itu pop-up, anak-anak? Boleh tunjuk tangan. Apa itu pop-up? Secara definisi mungkin lebih keras nih. Gambar yang timbul. Bagus. Berarti bervolume. Begitu. Bagus, Pandi. Ada yang lain, anak-anak? Yes, ya. Gambar yang pop up, gambar yang muncul keluar. Bagus. Kezia, yang lain? Jawab mungkin. Ada? Ada yang tahu? Ayo, boleh dibuka modulnya jika kalian ingin tahu ya. Boleh dibuka dulu modulnya. Apa itu pop up dalam artian yang lebih sederhana. Pop up kan berarti kan pop gitu ya, pop berarti keluar gitu ya. Berdimensi 2, padahal dia berdimensi 2 tapi seolah-olah dia muncul sebagai benda 3 dimensi. Baik. Pak ini punya satu contoh anak, ya. Jadi punya satu contoh. Di sini yang mau tahu apakah ini termasuk pop-up anak-anak? Ya. Apakah dia 2 dimensi? Ya. Tapi seolah-olah 3 dimensi. Oke, pertanyaannya naik level. Apakah ini 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 dimensi. Walaupun dia dari bidang-bidang 2 dimensi. Baik. Jika kalian lihat dari teknik-tekniknya,
Kira-kira ini apa tekniknya? Apa ya yang ini ya? Apa yang ini? Bobers itu ya lingkaran yang punya porosnya. Kalau yang ini yang punya ilusi kedalaman dan dia seperti layar-layar pisau. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita hari ini praktek membuat serancang mekanisme pop-up yang akan kalian lakukan, kita refresh dulu pemahamannya bahwa kita akan melakukan pemahaman definisi ya anak ya. Sudah kelihatan anak-anak? Pop-up adalah berasal dari bahasa Inggris, artinya muncul keluar ya, muncul keluar. Jadi memang ini adalah salah satu mekanisme paper engineering ya. Jadi kayak mekanisme menggunakan kertas dan digunakan waktu itu untuk membantu para medis supaya tahu bahwa di dalamnya tubuh manusia itu ada hal yang bisa dibuka itu tidak hanya membaca atau dilihat dari gambar. Jadi supaya secara interaksi mereka lebih paham. Baik anak-anak, pop-up sendiri seperti ini. Oke, jenis-jenis pop-up ini nanti Pak punya contohnya, tapi yang jelas dia pop-up yang paling sederhana. Paling sederhana kenapa? Karena dia disusun dari dua gambar yang dijadikan satu. Sebagai contoh seperti ini. Dua gambar yang dijadikan satu. Pernah lihat yang ketika ada dua objek ditukar-tukar dan mereka seperti ganti baju, ya, seperti ganti baju. Nah, ya ketika seperti ini diganti bajunya. Nah, seperti ini paham? Ini adalah transformation pop-up paling sederhana. Maka kita ganti kepalanya, nah, ganti kakinya dan sebagainya. Ini untuk anak-anak lebih bisa dipahami karena mudah hanya membolak-balikan kertasnya. Jadi transformation adalah pop-up untuk mekanisme vertikal. Dia pasti vertikal. Ya seperti ini anak-anak contohnya. Nah, jika ini sudah kombinasi antara transformation dengan yang ditarik apa namanya? Pulver lingkaran. Full text ya, pinter Clara. Jadi ini sudah kombinasi antara transformation dengan full text karena dia mengkombinasikan dua gambar jadi satu. Oke, good. The next one is, nah ini yang disebutkan Leo terus-menerus ya. Pulvers adalah mekanisme pop-up yang menggunakan poros atau lingkaran juga. Jadi dia punya sesuatu yang diputer anak-anak ya, diputer. Nah, contoh seperti ini, contoh susahnya seperti ini ya. Contoh susahnya seperti ini. Biasanya ini cocok untuk membuka dan menutup sesuatu yang sifatnya kayak revealing gitu loh. Contoh misal, kamu buat pop-up misal panci, sebuah panci. Ketika dibuka, dia jadi masakan, ya, seperti itu. Lanjut, picture. Ini adalah seperti Photoshop tapi versi manual karena dia mengenal layer, ya. Ada layer depan, ada foreground, ada objek utama, ada background sebagai ilustrasinya, ya. Jelas anak-anak, pop-up ini tetap materi utamanya adalah ilustrasi, menjelaskan sesuatu. Jangan sampai esensi atau isinya ilustrasimu tidak menjelaskan sama sekali, ya. Contoh picture atau tunnel book yang paling lama adalah di zaman-zaman Eropa tahun 18 sekian ya, kita belum kasih semuanya. Dan dia sifatnya seperti diintip ya, diintip karena ketika diintip kita punya layar 1, 2, 3. Semakin layarnya ke belakang semakin ngeblur ya, semakin ngeblur. Jadi mereka sudah mengenal
kalau istilah kamera itu bokeh, bokeh. Bokeh ya. Jadi dia ngeblur sekali. Oke, sepertinya. Nah, ini juga pernah viral 2-3 bulan kemarin di TikTok, muncul FYP terus ya. Jadi dia seperti light box. Kalau diperhatikan mekanismenya tetap seperti lucu karena dia menimbulkan ilusi kedalaman. Jadi yang mana yang menunjukkan layernya. Selanjutnya adalah full text. Nah, ini juga gampang anak-anak ya. Jadi adalah tab geser yang ditarik-tarik. Jadi ditarik untuk menimbulkan gambar baru ya. Jadi lebih mudah dilihatnya ya. Yang selanjutnya adalah carousel. Ini paling susah karena dia menggunakan banyak bukaan. Ini juga kalau kalian paham, ini juga salah satu carousel. Walaupun dia tidak menggunakan tali dan sebagainya, dia mekanismenya tidak semudah yang teman-temannya tadi. Kalau ini mekanismenya kan mudah. Ini ada setelah ini. Apa ini? Yang seperti membuka dan menutup jendela, ada mekanismenya setelah ini. Ya. Nah, ini adalah lift the plug yang paling dimaksud adalah mekanisme pop-up untuk membuka, mekanisme seperti membuka dan menutup jendela, ya. Bukan seperti yang lainnya. Ini lebih simpel, cocok untuk anak-anak. Nah, ini bawakan yang untuk anak-anak ya. Karena kalian sayangkan masih anak-anak, nggak apa-apa ya. Nah, jadi dia membuka dan menutup seperti jendela. Jadi kayak ada double layer. Ngek, dan lain sebagainya. Jadi supaya lebih rapi, biasanya mereka membuat ulang depan dan belakangnya supaya bisa dibuka-buka seperti ini. Kan kalau ininya beda kan nggak nyambung dengan backgroundnya seperti ini. Lanjut, anak-anak. Oh iya, ini lupa tadi. Tadi ketika di video tadi ada yang modelnya dia tertutup, tapi juga ada yang modelnya seperti buku. Kalau kalian perhatikan, dia ada layer-layer di dalamnya. Kan? Nah, jadi dia di dalamnya. Jadi ada layer depan, belakang, in between di antaranya dan lain sebagainya. Seperti ini. Dan ini tetap acuannya adalah ilustrasi karena dia menjelaskan sesuatu. Jangan sampai kita sudah capek-capek dengan alternatif ilustrasi, kita tidak bisa menjelaskan maksud kita sendiri. Next one is, nah ini tadi yang dibuka ya, yang membuka dan menutup jendela. Yang ketujuh anak-anak adalah exploding box. Ini biasanya cewek suka ya. Intinya adalah kita membuat box atau sejenis box, bisa jadi segi banyak juga bisa, tidak harus kotak anak-anak. Dan dia mekanismenya seperti ini. Lupa gimana caranya kalau ilustrasi dibikin seperti itu bisa. Anggap saja ini adalah chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Jadi kayak ada 4 adegan ya, bisa seperti itu. Yang terakhir ini adalah pop-up bomb anak-anak. Ini yang paling menarik karena dia mekanismenya dibanting, digelundungin, ditekan di layar seperti ini. Ini lebih kreatif, lebih interaktif dan biasanya lebih custom. Dan biasanya muncul di internet itu untuk beberapa medianya. Jadi tinggal ngeprint, dipotong-potongin, ditempel, disusun mekanismenya untuk jadi model-model. Baik anak-anak yang terkasih dari kelas 8B, hari ini dari ide-ide yang mungkin kalian ciptakan, ingat kita masih ada materi besarnya tetap ilustrasi anak-anak ya. Kita menjelaskan sesuatu. Ilustrasi, adakah yang tahu ilustrasi itu simpelnya pengertiannya bagaimana? Gambar yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Apakah harus dari teks? Tidak ya, cerita berarti teks ya. Oke. Boleh kan ilustrasi itu dari verbal, ngomong? Bisa.
Bisakah lagu diilustrasikan? Bisa. Bisa banget dong. Bisakah kata mutiara diilustrasikan? Bisa. Jadi kayak apa? Berlari-lari ke tepian itu apa namanya? Berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, jadian kemudian. Itu ya kan? Baik, jadi boleh dari teks atau suara atau lagu dijadikan ilustrasi. Semuanya bisa ditumpahkan jadi ilustrasi. Pak, saya pernah melihat status teman-teman saya yang saling menyindir. Bisa kan jadikan ilustrasi? Bisa banget dong, bisa. Jadi anak-anak, hari ini kita akan berproses membuat suatu gambar ilustrasi dengan alternatif media pop-up. Ya, kita akan membentuk menjadi kelompok-kelompok kecil berisi 2 sampai 5. Boleh dilakukan sekarang? Boleh? Sudah sesuai dengan kelompoknya kayak ini? Belum? Yang belum boleh mendekat ke kelompoknya. Sekarang, anak-anak. Ini di bawah saya. Boleh mendekat ke kelompoknya. Oke, silakan Maria dan kawan-kawan. Semuanya diam. Semuanya. Iya di bawah. Ya. Silakan. Yuk. Kita perhatikan dulu anak-anak. Perhatikan. Yang lainnya diam dulu. Yang lainnya diam dulu. Oke, agak maju kan? Agak maju. Yang lainnya memperhatikan Bu Ainet dan kawan-kawan, Natali, Billy, Ikas, diam dulu. Kita perhatikan teman-teman yang ada di depan kita. Baik, silakan. Selamat pagi Pak Hendrik, Pak Jaya dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok akan menceritakan untuk Mempresentasikan tantangan kelompok dari kelompok kami. Kelompok kami ceritanya tentang bintang jatuh yang memberikan permohonan dengan syarat lomba menangkap biawak. Lomba menangkap biawak. Oke. Terus silakan. Teknik-teknik yang kami pilih. Full taps terus. Carousel. Exploding box, lift and slap. Dan itu banyak sekali dia ya. Ada 4 mekanisme yang dibuat oleh Clara dan kawan. Jadi bentuknya ini buku atau buku? Oke itu. Silakan dijelaskan lagi. Kenapa memilih teknik-teknik tersebut? Karena kita memilih teknik-teknik itu sesuai dengan tema yang kalian pilih. Kayak misalnya kan waktu si bintangnya memenuhi syarat dikasih
kasih hadiah itu nanti ada exploding. Ada exploding. Oh, oke. Oh, jadi kayak itu kayak surprise terakhir kalinya. Iya. Jadi intinya adalah gimana caranya anaknya akhirnya dapat hadiah. Ya. Oh, inti ceritanya supaya dapat hadiah itu. Ya. Baik. Ada yang lain? Mungkin Airin atau Maria atau Leo menambahkan lagi? Kita akan menunjukkan beberapa bagian dari pop-up yang sudah jadi. Oke, silakan. Oh iya, oke. Oh, suasana kelas. Kemudian ada mic guy dari Naruto. Ya. Oke, terus main. Mereka berdasarkan ngomong-ngomong, terus tiba-tiba Leo datang. Enggak, dia bilang kalau ada yang jatuh di depan sekolah. Nah itu ceritanya. Esensial banget ya. Ini kayak film hidayah ya teman-teman. Terus yang lainnya masih belum dari SD. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok kelas dan kawan-kawan. Yang lainnya, kelompok selanjutnya adalah kelompok Billy dan kawan-kawan. Silakan Billy. Silakan Billy. Teman-teman ada di sini semua, nah, Pak. Wende, tadi di sini. Yuk. The Village War. Ini tentang politik ya. Pandangan ke depan semuanya. Kita sudah berdinamika. Tadi sudah dibicarakan konsep-konsepnya, termasuk ilustrasinya itu tentang apa, kemudian mekanisme yang akan dipakai. Jadi kalian jelas ya, apakah itu bisa berubah Pak? Bisa. Salah satu kelemahan dari pop-up adalah dia rentan terhadap
kerusakan, karena ketika terlalu dibuka terlalu sering atau keras dia akan mungkin bisa lepas dan sebagainya. Baik, evaluasi pembelajaran kita hari ini kelas 8B adalah kita bisa berdinamika dan berproses dengan gambar ilustrasi tapi tidak melulu menggambar. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin merasa bahwa Pak, saya lemah di gambar manual, kalian bisa menggunakan teknik-teknik yang bisa disertakan teman-teman tadi. Ada yang menggunting, ya, ada yang membuat siluet, ada yang mengeprint dari Google, ada yang ngeprint membuat dari Google dan dikombinasi sendiri di Photoshop atau Canva dan lain. Baik, Pak Hendrik punya satu evaluasi yang kalian akan kerjakan setelah ini di WA kalian masing-masing. Saya kirimkan di WA group setelah ini supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa diperbaiki di masa-masa yang kurang akan diperbaiki, yang sudah bagus bisa dimaksimalkan. Baik, seperti itu anak-anak. Apakah ada dari kelas 8B yang ingin menyampaikan sesuatu, mungkin bertanya atau mungkin ada kesulitan tentang teknik ini dan sebagainya, boleh ditanyakan. Adakah yang bertanya mengevaluasi pembelajaran kita hari ini? Ditemukan sesuatu kan? Menarik kan? Tidak harus menggambar secara manual, karena kita sudah melakukan gambar manual terus dari gambar model, ada flora, fauna, still life dan lain sebagainya. Kita ini adalah alternatif dalam menggambar, ya, tidak melulu tentang menggambar. Baikkan, sementara begitu dari Pak Hendrik, silakan berdiri anak-anak yang terkasih dari kelas 8B. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan dipimpin doa oleh Hilary. Silakan berdiri semuanya. Terima kasih Hilary, silakan disiapkan digas. Siap. Bisa. Terima kasih. Terima kasih kelas 8B, selamat beraktivitas. Semoga jadinya bagus ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, amin.